kondisi terpenuhi. Dan seterusnya. Langsung sampai silogism itu kalian sudah agak familiar karena di SMA ada. Nah, sekarang yang harus kalian tambahkan dan harus hafal adalah P. Saya bilang hafal karena secara logika ini bisa dipelajari. Kenapa seperti ini? Misalnya gini, P. Simpulannya adalah P atau Q. Disebut dengan addition. Kenapa bisa punya nilai kebenaran yang sama? Karena jika P benar, lalu yang bawah P benar dan atau Q-nya terserah mau salah mau benar, nilai kebenarannya tetap sama kan? Karena atau itu salah jika keduanya salah. Artinya atau ditambahkan sesuatu apapun itu nggak mengubah nilai kebenarannya P-nya. Jadi boleh ditambahkan sesuatu sebetulnya addition. Lalu simplifikasi, artinya kalau dan itu boleh hanya menggunakan P-nya saja. Jadi P dan Q, simpulannya P. Nah, kita bisa memilih salah satunya kan. Tapi selalu benar ketika memilih P-nya saja. Lalu P premis pertama, Q premis kedua. Jadi P dan Q dijumlahkan di dua premis yang ada sebelumnya. Ini menambahkan premis atau menambahkan satu pernyataan yang belum ada sebelumnya. Yang ini konjungsi ini yaitu mengkonjungsikan kedua premis yang sudah ada sebelum. Lalu yang ketiga, resolusi P atau Q, negasi P atau R. Nah, ini sebetulnya berawal dari implikasi ya, P maka Q-nya itu. P atau Q itu kita bisa implikasinya adalah negasi P maka Q sebetulnya. Ini P maka R. Nantinya Q, nanti negasi Q maka R. Ini agak merupakan turunannya aja. Tapi kalau kalian perhatikan, P atau Q, negasi P atau R. Menjadi Q atau R pilihannya. Karena P dipakai keduanya. Pasti P benar, negasi P salah. Atau P salah, negasi P benar. Kita nggak bisa gunakan karena nggak mungkin kedua nilainya ada secara bersamaan. Makanya kedua nilai ini yang bisa kita gunakan di resolusi. Oke. Nah, ini terakhir yang mau saya sampaikan yaitu tentang manipulasi logika yang berhubungan dengan modus-modus ini. Kita lihat di sini. Nah, ini. Oke. Ini terakhir ya. Setelah ini kita bisa selesai. Nah, ini konsep terakhir. Kita lihat dulu premisnya. Premisnya adalah, jadi kalau kalian lihat, premis pertamanya adalah ini. Jadi kita punya 3 premis. Lagi nyangkusin di paragraf bukan sih? Negasi P dan Q. Dihapus ya? R maka P. Negasi R maka 4 S maka T. Kesimpulannya adalah T. Nah, gimana caranya? Dari keempat premis ini menghasilkan T. Gitu ya. Dari keempat premis menghasilkan T. Saya perdekat. Nah, kita lihat dari sini dulu. Dari bawah. Nah, dan Q. Berarti kita menggunakan premis yang pertama. Yaitu yang lalu, kalau kalian ingat, ada dan di sini. Nah, hukum apa yang bisa digunakan? Hukum simplifikasi. Artinya kita bisa mengambil negasi P-nya aja. Ada di nomor 2 stepnya. Nah, dan kalian cara menuliskannya harus seperti ini ya. Harus ada stepnya. 1, 2, 3. Karena nanti berhubungan dengan keterangan di kanannya.
Jadi kenapa muncul negasi P? Karena simplifikasi dari satu. Ya, satu itu yang ini berarti. Jadi harus dituliskan stepnya 1, 2, 3, step ke berapa, langkah ke berapa. Harus dituliskan. Lalu step 3 yaitu menuliskan premis yang kedua, R maka P. Nah, kalau kalian lihat, langkah keempat adalah menggunakan modus Tholen untuk 2 dan 3. Nah, modus Tholen itu yang mana? 2 dan 3. Berarti negasi P, R maka P. R maka P. Kesimpulannya adalah negasi R. Nah, menggunakan modus Tholen untuk 2 dan 3. Kita pasti ambil premis yang lain, yaitu premis yang ketiga, negasi R maka S yang ini. Nah, lalu negasi R maka S. Nah, menjadikan S, dari mana S? Itu modus Tholen 4 dan 5. Jadi negasi R maka S, negasi R. Ya kan? Coba tadi P maka Q, P. Ya, kesimpulannya S kan? Sekarang Sama kok. Malah. Negasi R maka S, negasi R. Ya, berarti S. Kesimpulannya. Nah, S dan T itu sebagai premis turunkan. Nah, ini kita punya kesempatan untuk memunculkan T-nya. Agar bisa menjadi T aja yang kita cari kan. Supaya dia bisa berubah menjadi T. Maka T ini muncul dari menggunakan modus Tholen 6 dan 7. S, T, S, maka T. Nah, nanti kalau yang lainnya bisa nggak sih? Ini kan dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa nggak sih 2 sama 6 misalnya? Bisa aja. Kalau kalian memang mau memanipulasinya melewati 2 dan 6, negasi PS. Lewat mana bisanya? Ya bisa menjadi edit berarti kan? Negasi P atau S. Boleh-boleh aja karena hukumnya ada. Atau misalnya bisa nggak sih ditambahin bukan dari langkahnya, misalnya tiba-tiba S atau P, boleh. Karena dia tidak ubah nilai kebenaran. Berarti ketujuh itu bisa addition 6. Jadi 6 menggunakan hukum addition, hukum penambahan. Sangat boleh. Jadi nanti dari huruf-huruf ini, dari notasi-notasi ini, kalian harus bisa menimbulkan T. Nah, ini harus banyak latihan. Jadi mungkin di tugas-tugas selanjutnya, kalau saya merasa kalian belum terlatih menggunakan pembuktian seperti ini, maka nanti saya sebut di dalam tugas ya, untuk melihat kalian bisa enggak. Nah, saya harap bisa melihat tugas bukan hanya sebagai nilai ya, tapi sebagai media atau salah satu cara dosen untuk membuat kalian lebih tampil. Jadi jangan hanya membandingkan nilainya. Nanti, karena kalau dengan cara meniru 100% atau tanpa usaha sedikit pun, bakal kesulitan di UTS UAS-nya. Tugas boleh nilai besar, tapi UTS UAS bakal hancur nantinya. Oke, nah ini udah yang terakhir. Resolusi nggak saya ajarkan, lalu fallacy juga nggak saya ajarkan, akan saya terangkan sedikit aja. Jadi fallacy itu yaitu kesalahan dalam cara berpikir logikanya. Jadi dalam menyimpulkan sesuatu itu salah, tapi terlihat benar. Jadi kalau misalnya ada jika kamu mengerjakan setiap masalah di buku ini, maka kamu akan mempelajari matematika diskrit. Kamu mempelajari matematika diskrit, maka oleh karena itu kamu mengerjakan setiap masalah dalam buku. Seperti betul kan? Tapi kalau dalam modusnya nggak ada itu. P maka Q, lalu Q maka P. Kan nggak bisa ya? Jadi bisanya negasi P maka negasi Q. Nah, ini termasuk ke dalam
kesalahan berpikir. Jangan di Jadi example. ada misalnya, jika Jangan di example. kamu belajar, maka kamu pintar. Gitu ya. Lalu kamu pintar, maka oleh karena itu kamu pasti belajar. Nah, itu belum tentu betul. Yang betul adalah kamu bodoh. Maka kesimpulannya adalah kamu tidak belajar. Itu sudah pasti betul. Tapi kalau kamu pintar, disebabkan oleh kamu belajar misalnya, atau kesimpulannya bahwa kamu belajar, itu belum tentu betul. Karena masih banyak aspek yang lain. Secara logika seperti itu ya. Logika fallacy ini nanti dihadapkan kepada beberapa masalah yang harus dibuktikan kalian. Nah, nanti secara mandiri tolong pelajari yang ini ya, aturan kesimpulan dengan pada pernyataan yang berkuantor. Nah ini, jadi pelajari karena nggak terlalu panjang, tapi penjelasannya sama dengan yang sebelumnya. Nah, hukumnya pun sama. Hanya saja dia menggunakan tentang kalian untuk bisa mempelajari secara mandiri. Minggu depan bawa kebingungannya di kelas. Jadi di bagian mana kita diskusikan sama-sama. Kalau nggak ada kebingungan, ya nggak sudah bukti dan akan saya terangkan. Tapi bisa masuk ke dalam ujian. Ya. Lalu ini nggak akan saya ajarkan, yaitu gabungan keduanya. Jadi saya kan awalnya sampai di inferensinya nggak sampai gabungan dari kedua. Ini kan ada kontornya, ada pernyataan proposisi. Nah, ini nggak saya ajarkan. Oke. Sampai titik ini ada Ini apa? Lebaran. Baru 9 hari. Oke, ini 1718 nanti saya lihat sebetulnya 1718 itu kan bikin lihat nanti minggu depan saya ajarkan itu sampai 6 wajibnya. 78 itu kebanyakan. Oh. Oke, jika tidak ada pertanyaan, Saya yang bertanya. mungkin beberapa titik tadi kalian belajar mandiri ya, terutama untuk yang pembuktian berkaitan dengan kuantor. Ya, semoga bisa dipelajari di rumah sampai nanti minggu depan kita bisa diskusikan. Oke, kalau begitu saya akhiri pembelajaran hari ini. Semoga ada yang bisa diperoleh oleh kalian hari ini berhubungan dengan matematika diskrit. Sampai ketemu nanti minggu depan. Jika ini masih efektif, mungkin kita akan gunakan moda online ini selama bulan puasa ya. Dan jika masih bisa dan masih bisa efektif, mungkin baik juga tuh kalau digabungkan seperti ini. Di 2 kelas menjadi 1 pertemuan untuk ini ya, untuk yang online seperti ini. Sepertinya efektif juga dan tidak mengurangi efektivitasnya karena secara ruangan nggak ada pengaruh ya. Jadi bisa masuk berapa orang pun. Oke, kalau begitu semoga bermanfaat. Saya pamit keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Oke, keluar ya. Terima kasih.